Di video kali ini saya mau menyajikan bagaimana Amin Rais lagi-lagi berulah. Ia banyak sekali mengeluarkan komentar yang benar-benar sangat pedas terhadap Pak Jokowi. Entah seperti apa lagi Pak Amin Rais ini bisa disadarkan kalau minimal kalaupun memang dia benar-benar tidak lagi memberikan rasa apresiasi, kepercayaan, rasa hormat dari sisi kemanusiaan kepada Pak Jokowi. Entah dengan cara apa kita mau mengobati Pak Amin agar setidaknya dia bisa menjaga silaturahmi dengan baik dengan Pak Jokowi. Kalaupun ada tuduhan-tuduhan yang menurut dia itu adalah sesuatu yang mesti membuat Pak Jokowi harus diadili, ya setidaknya biarkan itu di forum-forum pengadilan dan dibuktikan dengan fakta-fakta. Tapi sungguh luar biasa Pak Amin Rais di ruang publik, di medianya bahkan ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang menurut saya tidak elok, apalagi Pak Amin Rais ini pernah diketahui sebagai tokoh nasional yang ikut bagaimana melakukan gerakan reformasi untuk menumbangkan rezim Orde Baru. Tanpa berlama-lama, kita ikuti video ini. Nah, sebagian anak bangsa yang dulu pernah terkecoh atau tertipu dengan penampilan Mulyono yang pura-pura merakyat dan nampak sangat sederhana, emoh kemewahan, dan berhasil mencuri hati anak-anak bangsa sampai ada ungkapan yang populer, Jokowi adalah kita adalah Jokowi dan lain-lain. Ini sudah berbalik arah. Jadi Jokowi atau Mulyono adalah biang kerok ringseknya demokrasi Indonesia, dan karena itu dia biang kerok ringseknya apa ya? Coba jelaskan Pak, maksudnya biang kerok apa? Setahu kami sih Pak Jokowi ini sudah berhasil membangun Indonesia dengan baik ya. Pak Jokowi berhasil menciptakan suasana kondusif, ekonominya juga baik. Maksudnya kalaupun ada yang bermasalah tapi tidak sebanyak yang Bapak bayangkan gitu. Karena hampir 80% kok orang merasa bahwa Pak Jokowi itu berhasil, orang puas. Jadi gimana ya, tolong jelaskan dari sisi mana Pak Amin ini mau menilai bahwa Pak Jokowi itu berada pada posisi yang betul-betul menjadi biang kerok terhadap terjadinya problem di Indonesia. Sayang Pak, Anda sudah tua tapi kok cara berpikirnya begini gitu. Jadi musuh besar bangsa Indonesia. Dulu majalah Time menyebut sebagai A New Hope, harapan baru Indonesia, juga sebagai the new face of Indonesian democracy. Jadi wajah baru dari demokrasi Indonesia. Nah, sekarang bangsa Indonesia yang masih berakal sehat dan waras melihat Mulyono sebagai the wrong man for the wrong job. Itu akal bulusnya Bapak. Kalau akal sehatnya kami menilai bahwa Pak Jokowi itu adalah pribadi yang senantiasa memikirkan rakyatnya, pribadi yang selalu bagaimana membuat semacam kebijakan-kebijakan spektakuler, kebijakan-kebijakan yang betul-betul menyentuh terhadap apa yang menjadi kebutuhan rakyat, Pak. Jadi bagaimana bisa Anda mau menilai bahwa beliau ini adalah sebagai laki-laki yang salah, sebagai pribadi yang keliru? Yo, saya bingung nih. Sudah tua Bapak ini. Laknatullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Anda sebagai muslim Pak, kemudian melaknat muslim yang lain, itu sebenarnya tidak baik. Bahkan banyak dalam riwayat keagamaan juga itu melarang seseorang itu mengkafir-kafirkan orang lain, melaknat-laknatkan orang lain. Kan gitu. Apalagi di tengah banyak sekali orang yang memberikan apresiasi. Lagian bukan cuma orang awam kok, para kiai, para ustadz, mau Anda nilai dia dibayar atau tidak, tapi banyak orang-orang yang kategorinya sebagai kiai muda, itu memberikan penilaian positif kepada Pak Jokowi. Anda siapa Pak Amin? Kok sampai setega itu cara berpikir gitu? Bingung saya ini dengan Pak Amin punya pola berpikir. Dulu Mulyono pada awal kepresidenannya berjanji akan menjalankan meritokrasi.
jebol yang dikerjakan adalah nepotisme kampungan yang sungguh memalukan dan keterlaluan. Nepotisme kampungan yang bagaimana ya? Memalukan. Sakit kepala saya dengar Bapak punya bicara ini. Omongannya pada kampanye menuju kursi presiden di tahun 2014 seluruhnya dia robohkan sendiri. Nah, tidak akan menambah utang baru katanya, tidak akan impor bahan pangan katanya, akan mengunggulkan kepentingan rakyat, akan menegakkan demokrasi dan konstitusi, dan puluhan akan lainnya. Terbukti dia hanya kempros, omong kosong. Oke. Katakanlah Pak Jokowi itu ada hal yang dia tidak berhasil. Ada kampanye yang kemudian tidak terrealisasi pada masa jabatannya. Ada kebijakan yang mungkin tidak populis. Ada keputusan-keputusan Pak Jokowi yang menurut Pak Amin adalah sesuatu yang keliru, yang perlu dikritik. Tapi mbok bisakah menggunakan semacam bahasa, aku nggak bilang juga harus sopan dan tidak sopan ya, bukan. Tapi menggunakan kalimat yang mencerminkan bahwa Anda itu punya kewibawaan sebagai intelektual gitu. Ya, walaupun memang pilihan kata juga bukan sesuatu yang apa ya. Tapi ini soal keelokan aja sih. Gitu. Kalau misalnya, Pak Jokowi itu gagal dalam membangun apa yang pernah ia kampanyekan dulu. Pak Jokowi itu keliru dalam membuat kebijakan A dan B dan C. Cukup. Sehingga itu Pak Jokowi itu perlu kita kritik. Sehingga itu Pak Jokowi itu perlu belajar lagi. Sehingga itu Pak Jokowi bisa kita kategorikan sebagai pribadi yang tidak konsisten. Ya mungkin bilang juga bahwa mungkin Pak Jokowi pengkhianat. Tapi mau bilang beliau ini sebagai sesuatu yang laknatullah alaih hanya gara-gara problem kebijakan. Beliau ini adalah sesuatu, kan juga perlu dibuktikan secara hukum. Ini orang, Pak Jokowi ini, kenapa dari kampanyenya kok nggak sesuai. Kalaupun itu memang ada, ya seperti itu. Bukan kemudian kita, apa ya, separah apa sih sebenarnya kan gitu. Beda kalau memang secara mayoritas rakyat itu betul-betul tersiksa dengan gayanya Pak Jokowi. Rakyat itu betul-betul menderita dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Ini kan cuma sebagian elit dan juga kelompok-kelompok yang gagal move on kalah presiden. Akui saja gitu loh. Baru atas nama rakyat. Ada lagi yang buat mahkamah rakyat. Aduh, parah. Nah, saudaraku, tidak berlebihan kalau... Akhirnya saya nggak merasa menjadi saudaranya Bapak, enggak. Walaupun kita diajarkan bersaudara, tapi kalau cara berkomunikasi Bapak seperti ini enggak. Apalagi Anda ini adalah bagian dari biang kerok yang membuat Gus Dur itu jatuh. Enggak deh. Saya enggak merasa bersaudara dengan orang yang mulutnya itu kasar. Tidak mencerminkan sebagai seorang tokoh. Parah loh, Mbah. Parah. Kalau saya katakan Mulyono telah menjadi, ini sangat klise ya, tidak ada yang baru ya. Jadi public enemy number one, musuh bangsa Indonesia yang nomor satu. Bayangkan dari 6 presiden Indonesia sebelum Mulyono atau Pak Jokowi, tidak satu pun dari mereka yang dihujat, didamprat, disumpah serapai, dan didoakan buruk seperti yang menimpa si Mulyono menjelang lengser kekuasaannya. Ya, karena memang orang-orang seperti Bapak ini, orang-orang yang memang punya penyakit jiwa dan pikiran kayaknya. Kayaknya seperti itu. Ya, apa ya? Ya wajar, karena mungkin Pak Jokowi itu terlalu berhasil. Atau karena memang Pak Jokowi terlalu berani juga untuk melibatkan anak-anaknya dan keluarganya. Lah, presiden-presiden sebelumnya juga kok banyak anak-anaknya jadi politisi, jadi elit gitu loh. Jadi kelompok-kelompok yang main di ruang-ruang politik. Apa masalahnya gitu? Dan lagi pula juga pun kalau misalnya anaknya Jokowi itu disukai oleh rakyat, ya karena rakyat juga yang butuh, Pak. Jadi jangan karena kebetulan perbedaan
pandangan, prinsip, perbedaan pilihan karena Bapak kalah di pemilu presiden kemarin. Kemudian mengeneralisasi seolah-olah semua benci kepada Pak Jokowi. Enggak lah, Pak SBY banyak yang benci juga kok, banyak yang laknat juga kok. Banyak. Memang sekarang ini karena terlalu terbuka. Dulu juga Pak Amin mungkin belum ada YouTube gitu. Belum ada Facebook, sehingga itu cara orang melaknat mungkin lewat tulisan, lewat forum-forum yang tidak terdokumentasi dengan baik. Kalau sekarang kan karena memang punya Amin Rais official YouTube, maka enak mau ceramai orang atau hina-hina orang di situ. Coba gitu loh Pak. Saya ini semakin merasa benar lah apa yang pernah ditafsirkan oleh Gus Dur tentang Pak Amin Rais ini. Parah friend, parah ini orang. Jadi mereka melihat Mulyono dengan muak. Karena lebih sial muaknya kami ke Bapak. itu raising expectations. La haula jadi wala harapan quwata yang bagus yang dulu pernah disematkan dan ditumpukan pada Mulyono dengan janji-janjinya yang muluk, sekarang berubah menjadi dampratan dan kemarahan nasional pada Mr. Hypocrite, Raja Jawa Gadungan, Petruk jadi ratu. Ada nggak yang lebih busuk ratu atau raja selain mulutnya Pak Amin yang sudah tua ini? Nah, masyarakat luas tidak bisa lagi dikelabui dengan hasil berbagai survei bayaran yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat pada Mulyono masih tinggi, bahkan mungkin sangat tinggi. Ada yang menyimpulkan masih 84%. Nah, terus Anda simpulkan? Nah, model survei seperti ini hakikatnya menghina akal sehat bangsa Indonesia. Anda punya data apa, Pak? Anda punya data apa? Itu 80% itu data dan fakta. Ketika Pak Presiden naik turun ke daerah-daerah, itu tuh rakyat itu luar biasa memberikan apresiasi. Orang banyak yang menangis ketika Pak Jokowi itu turun untuk berpamitan apa semua. Dan itu fakta Pak. Anda juga lihat betapa banyak orang di media sosial ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang menghina. Seperti Bapak punya live seperti ini, Bapak punya komentar-komentar seperti ini tuh kemudian dipotong-potong kemudian dibalas oleh para pencinta Jokowi. Banyak Pak. Memang 80% itu bukan menghina akal sehat. Justru akal Bapak yang rusak sekarang dan Anda menghina kecintaan rakyat kepada Jokowi. Jadi sebenarnya bukan Jokowi yang merasa terhina dengan Bapak punya ucapan. Kami sebagai rakyat, ya, saya bukan pembela mati-matian dan pencinta Jokowi mati-matian, tidak. Tapi saya merasa sudah terlalu berlebihan teman-teman yang menghina Pak Jokowi. Itu juga nggak baik, kan gitu. Cobalah, wah, waras Pak. Dan justru jadi bahan ketawaan. Dan saya juga yakin surveyornya itu juga sudah jadi pelacur intelektual. Saudaraku. Anda bilang Jokowi? Apa tadi ya dia bilangnya? Pelacur intelektual itu siapa? Surveyornya itu juga sudah jadi pelacur intelektual. Surveyornya jadi pelacur intelektual. Sekarang dia hajar surveyor. Orang yang mensurvei apakah benar rakyat itu punya kepuasan batin. Ada yang dinilai pelacur intelektual gitu. Anda sebenarnya sudah menghina opini rakyat. Anda sudah menghina rakyat itu sendiri Pak dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Saudaraku, judul video ini Mulyono Presiden Terkorup Produksi Gagal Indonesia. Itu saya pikir tidak berlebihan. Dia memang produksi gagal dari bangsa kita. Produksi gagal bangsa Indonesia itu sebenarnya adalah Amin Rais. Produk manusia gagal. Manusia perusak kebangsaan. Amin Rais. Tidak salah kan Pak? Tentu Bapak mau bilang, saya ini bukan presiden, buat apa saya dikritik? Dan bukan Pak, persoalannya Anda sudah beropini di ruang publik. Ketika Anda sudah beropini di ruang publik, maka itu menjadi konsumsi publik. Dan ketika publik mengkonsumsi sesuatu yang menurutnya perlu juga dikritik, maka Anda harus menerima semua ocehan-ocehan dari banyak sekali orang yang kemudian tidak menerima dengan kalimat-kalimatnya Pak Amin Rais ini. Bah. Tentu ada proses yang successful, yang berhasil ya. Kebetulan dia memang yang gagal. Mengapa? Karena Mulyono selama 10 tahun berkuasa membiarkan
dan cenderung memudahkan model korupsi berskala raksasa yang paling membahayakan yang dinamakan state capture corruption. Jadi state capture corruption ini secara harfiah berarti korupsi yang berhasil menelikung negara, yakni korupsi yang sudah membelenggu tangan negara, dan karena itu negara tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebabnya jelas, pemerintah yang sedang berkuasa, para pejabat kuncinya sudah disogok dengan sogokan yang di luar nalar rakyat kebanyakan. Sehingga berbagai korporasi. Jadi memang Amin Rais ini, apa yang dia ungkapkan semua ini, semua tidak berdasarkan fakta, ya friend ya. Jadi memang bukan berdasarkan fakta, semua berdasarkan asumsi, berdasarkan tuduhan, bahkan fitnah kan gitu. Kalau ini disampaikan oleh orang yang mungkin dia tidak ditokohkan oleh banyak orang, ya biasa aja lah gitu. Persoalannya dia ini ditokohkan oleh banyak orang gitu. Makanya dalam konteks kepemimpinan itu ada dua. Ada yang namanya, apa istilahnya itu abnormal, ada juga yang abnormal. Jadi abnormal yang pertama itu tulisannya up di atas normal. Di atas normal itu berarti orang yang pemikirannya di atas rata-rata. Yang kedua adalah abnormal, dalam bahasa tulisannya itu abnormal gitu. Jadi ya memang nggak normal gitu. Jadi yang satu di atas normal, yang satu nggak normal gitu. Atau bisa dikatakan gila atau stres atau nggak punya pikiran akal sehat yang baik. Nah kalau Jokowi, Gus Dur, itu orang-orang yang abnormal, cara berpikirnya di atas normal. Makanya dia cara kerjanya dan tindak lakunya itu kadang-kadang berbeda dengan banyak orang yang berpikir, kemudian juga kepentingannya untuk banyak orang gitu. Nah sementara orang kayak Amin Rais ini adalah orangnya abnormal, nggak normal gitu, putus dia. Nah dan juga abnormal ini punya faithful follower, punya pendukung yang militan. Nah ini Pak Amin Rais ini punya pendukung militan. Masa orang yang punya pendukung, punya pengikut yang militan seperti Pak Amin Rais ini, kepemimpinan atau pola berpikirnya Pak Amin Rais ini memperlihatkan bahwa betapa dia itu tidak betul-betul ada attitude dan kalimat-kalimat yang berakhlak. Gimana kok? Dah. Orang Manado bilang caparuni Bapak Pemulu. Caparuni Pak, tahu caparuni itu jorok mulutnya Bapak. Kalau Anda preman atau Anda orang kurang ajar, ya biasa aja lah. Ya preman juga kadang-kadang bagus sih. Masih lebih bagus preman menurutku gitu. Karena memang mereka menjadi begal atau menjadi penjahat, dan mereka menyatakan sebagai penjahat, daripada orang yang sok intelektual tapi kata-katanya itu parah gitu. Asing dan asing dibiarkan memboyong sumber daya alam kita siang, malam, pagi, petang ke luar negeri. Salah satu contoh, Freeport-McMoRan, tambang emas, perak, dan tembaga milik korporasi Amerika itu sejak tahun Jokowi 1970-an ya, sampai sekarang sudah menjadi bukan saja a state within a state, tetapi sudah menjadi a state above a state. Bukan negara dalam negara, tapi negara di atas negara. Jadi tambang emas terbesar di muka bumi, saya ulangi, yang paling besar di muka bumi ini adalah tambang emas Freeport-McMoRan. Nah jadi banyak sekali negativisme yang dilakukan oleh Freeport itu, antara lain telah melakukan ekosida, jadi menghancurkan sepenuhnya lingkungan, ya, environment dari Freeport itu. Ya. Kemudian juga sesungguhnya perlakuan yang sangat tidak manusiawi kepada teman-teman kita, orang-orang Papua, yang kadang-kadang mengkais dari limbah yang banyak itu. Kadang-kadang mereka sehari bisa mendapatkan 1-2 gram, ya, itu pun ditembaki, ya, ini luar biasa. Ya. Dan ya terus salahnya Jokowi apa Pak kalau ada masalah di Papua? Di Papua tuh orang cinta loh sama Jokowi. Friend,
Saya tidak mau melanjutkannya karena terlalu sakit mendengarkan kalimat-kalimatnya Pak Amin Rais ini. Anda bisa simpulkan bagaimana orang ini berpikir dan juga berucap dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Nggak pantas. Ya. Saya akan konsentrasi dan melihat terus kalimat-kalimatnya Pak Amin Rais ini. Bagaimana kemudian kita harus memberikan komentar. Kalau Anda merasa nggak nyaman dengan kalimat-kalimatnya Pak Amin Rais, tulis di komentar. Tulis di komentar apa kalimat kalian tentang bahasa-bahasa dan juga cara berpikirnya Amin Rais ini. Jangan lupa like and comment, subscribe. Saya Bang Bill. Bye.